In
Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati lakuma antan qaliqa Fantulkiya anfusakuma minnari Haithu kuntuma. Kata Allah, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku lakuma, untuk kalian berdua, antan qaliqa, bahwa kalian pergi. Fantulkiya anfusakuma minnari, lalu jatuhkanlah kalian berdua ke dalam api neraka. Haitsu kuntuma, di tempat kalian yang dahulu berada di dalam. Kata Allah, rahmatku itu ada seandainya engkau justru malah pergi, balik lagi ke neraka. Allah perintahkan keduanya untuk kembali ke tempat mereka berdua yang dahulu mereka disiksa di dalam neraka. Balik lagi. Fayan qaliqani, maka keduanya pun pergi. Fayulqi ahaduhuma nafsahu, maka salah satu dari dua orang itu menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Fayajiduha bardan wa salaman, maka dia mendapatkan neraka itu dalam keadaan dingin, dalam keadaan selamat. Tadinya mau bingung, udah dikeluarin dari neraka, kok sudah balik lagi. Tapi ini orang menjalankan perintah Allah dengan ketaatan. Disuruh nyemplung ke neraka, nyemplung aja. Kata Allah, balik lagi sama ke neraka. Pas dia nyemplung ke neraka, fayajiduha bardan wa salaman, dia mendapatkan neraka itu dalam keadaan dingin dan dia dalam keadaan selamat, gak terbakar oleh api sedikit pun, tidak tersiksa oleh siksaan api neraka sedikit. Yang pertama, wa yakumul akhar, lalu berdirilah manusia yang satu lagi. Fala yulqi nafsa, namun tiada ia menjatuhkan dirinya ke neraka. Fayaqulullahu ta'ala lahum, maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, lima lam tulqi nafsaka, mengapa engkau tiada menjatuhkan dirimu ke dalam api neraka, kama fa'ala sahibuka, sebagaimana telah melakukannya temanmu itu. Aku perintahkan kalian berdua untuk nyemplung ke neraka. Yang satu ngerjain, kenapa kamu kagak ngerjain? Yang satu nyemplung ke neraka, dan dia mendapatkan neraka itu adem, dan dia selamat, gak terkena siksa. Ini yang satu ngomong aja. Ditanya sama Allah, lima lam tulqi nafsaka kama fa'ala sahibuka, mengapa tiada engkau menjatuhkan dirimu ke dalam neraka sebagaimana temanmu telah melakukannya. Teman kamu nyemplung, kamu diem aja di sini, kenapa? Fayaqul, maka orang itu menjawab, ya Rabbi, ya Allah, inni zonantu bika, sesungguhnya aku telah berprasangka kepadamu, anla taruddani ilaiha,
agar tiada engkau mengembalikan aku ke neraka. Ba'da'in akhrajtani minha, setelah engkau mengeluarkan aku darinya. Kenapa kamu gak nyemplung ke neraka? Ya Allah, aku sudah berprasangka baik kepadamu. Aku mengira bahwa engkau tidak akan mengembalikan aku ke neraka setelah engkau keluarkan aku darinya. Ternyata dugaanku meleset ya Allah. Dugaan saya salah ya Allah. Padahal saya sudah berprasangka baik kepadamu ya Allah. Kirain mah enak kali ini dikeluarin dari neraka, dipindahin ke surga. Enak kali ini alhamdulillah. Ternyata disuruh balik lagi ke neraka. Dugaan saya meleset ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, laka roja'uka, laka roja'uka, kau mendapatkan sesuai dengan harapan. Laka roja'uka, kau mendapatkan sesuai dengan harapanmu. Apa itu? Harapanmu kan masuk surga, maka engkau mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau harapkan. Fayadkhulanil jannata birahmatillahi azza wa jalla, maka keduanya pun masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah azza wa jalla. Di tengah-tengah antara surga dan neraka itu ada satu sungai, namanya Ma'ul Hayati, sungai kehidupan. Orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, ketika Allah menghendaki ia masuk ke dalam surga, maka terlebih dahulu dimatiin di Ma'ul Hayati, sungai kehidupan yang terletak di antara tengah-tengah surga dan neraka. Maka orang yang ada di neraka dimandiin di situ, dilempok di situ. Tadinya gosong langsung putih, tadinya hitam langsung bercahaya. Tapi masih ada tersisa bagian hitam di jidatnya. Ketika dia masuk ke dalam surga, semua orang yang bertahun-tahun tinggal di dalam surga melihat orang tersebut tahu ada utaqa'u minanna. Melihat orang yang baru dikeluarin dari neraka, semua orang tahu karena dia memiliki tanda. Apa itu? Hitam di jidatnya. Jadi ada tanda hitam di jidat. Kalau dia masuk ke dalam surga, dia malu, dia tutupin aja hitam di jidatnya, supaya nggak ketahuan kalau dia adalah ahli neraka yang dibebasin masuk ke dalam surga. Di surga aja orang yang jidatnya hitam malu. Makanya kalau sujud kalau diusap-usap supaya jidatnya hitam. Gak usah bangga-bangga dengan jidat hitam. Karena orang yang di surga jidatnya hitam aja malu. Akhirnya dia berdoa sama Allah, ya Allah, aku malu jidat hitam ya Allah. Semua orang seolah-olah, padahal sih kagak dihina, kagak diledehin, cuma perasaan dia aja. Kata Allah, untuk menghilangkan jidat hitammu itu, datanglah ke telaga Nabi Muhammad SAW. Maka setelah dia minum telaga, satu teguknya itu hilang seketika hitam-hitam di jidatnya. Maka dia berbahagia tinggal di dalam surga dengan sebab hal itu. Jadi jangan bangga jidatnya hitam di sini, atau dia antari sujud, bekas-bekas sujud.
Maka sujud itu manfaatnya nanti di akhirat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang soleh akan terpancar cahaya yang begitu terang di hadapan Allah dengan sebab bekas-bekas sujudnya dalam kehidupan. Jadi athari sujud nanti terang, bukan athari sujud jidat gosong. Faidah yang ke-100, wa ruwiya an Muslim ibni Yasarin radhiyallahu anhu annahu qala. Kalau dibaca ruwiya di depannya an, kalau di depannya nama orang dibaca rawat. Karena itu an, maka dibaca ruwiya. Kalau di depannya nama orang rawat. Wa ruwiya an Muslim ibni Yasarin, dan diriwayatkan dari Muslim bin Yasar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, sahabiyun jalil. Hadisnya hadis mauquf yang disandarkan kepada Rasulullah. Wa ma udifa lin nabiyyi min qaulin aw fi'lin aw taqririn fahiya sunnatun. Apa saja yang dinisbatkan, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya qauliyah, dari perbuatannya fi'liyah, dari ketetapannya takririyah, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Wa hadithul fi'li aqwa min hadithil qawli. Hadith fi'liyah artinya perbuatan Nabi lebih kuat untuk dijadikan hujjah dari hadith qauliyah, ucapan Nabi. Kalau Nabi berkata begini, itu namanya hadis qauliyah. Nabi kagak ngomong, tapi Nabi berbuat begini, dilihat dan disaksikan oleh sahabat. Itu namanya hadis fi'liyah. Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu dan dibenarkan. Itu namanya hadis taqririyah. Contoh, seorang sahabat namanya Bilal bin Rabah. Kalau habis wudu sholat, Nabi tanya, Bilal, aku perhatikan engkau habis wudu sholat apa? Saya sholat sunnah wudu ya Rasulullah. Cakep, pantas aku sudah mendengar langkah-langkahmu di sholat. Maka dari pembenaran perbuatan Nabi yang didukung oleh Nabi, pembenaran sahabat Nabi yang didukung oleh Nabi, nah itu namanya hadis taqririyah. Perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, itu namanya hadis taqririyah. Ada juga seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair dan punya adik namanya Bujair bin Zuhair. Ini senangnya ini bikin syair-syair. Yang syair itu adalah terkenal dengan Banat Su'ad, syair-syair puji-pujian di zaman Nabi yang ditujukan untuk Nabi, yang disusun oleh seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Zuhair dan adiknya yang bernama Bujair bin Zuhair. Isinya puji-pujian. Nabi sedang berkumpul seperti ini, sahabat bikin syair yang di dalamnya mengandung puji-pujian kepada Nabi. Nabi senang, Nabi girang, lalu memberikan sorbannya, burdah. Nabi berikan burdah kepadanya. Pakai ini, menunjukkan bahwa itu adalah pembenaran
yang dilakukan sahabat oleh Nabi. Maka sejak itulah setiap kali ada karangan-karangan yang berupa syair yang di dalamnya mengandung puji-pujian kepada Nabi disebutlah dengan burdah. Yang terkenal adalah burdah Al-Imam Al-Busiri yang kita baca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan keberkahan pangkat Nabi, balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud dan cita-cita kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah terdahulu. Ya wasi'al karami, wahai Allah dan yang maha luas kasih sayang. Nah, itu namanya perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Namanya hadis taqririyah. Annahu qala, bahwasanya Muslim bin Yasar beliau berkata, ya'murullahu ta'ala bi abdin ilan nari. Allah Ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk ke neraka. Lam yakmal hasanatan lahu, dia tidak pernah berbuat satu kebaikan pun. Walahu sayyi'atun katsiratun, sedangkan dia memiliki dosa-dosa yang begitu banyak. Ada seorang manusia diperintahin oleh Allah ke neraka karena memang dia tidak pernah berbuat kebaikan, karena memang dia banyak sekali dosa-dosa. Fa'ida akhodat zabaniyatu, maka tatkala memegangnya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah bawahannya malaikat Malik yang menjadi malaikat-malaikat penyiksa di neraka jahanam. Itu mandornya malaikat Malik, anak buahnya malaikat Zabaniyah. Nah, ini orang udah dicekel sama malaikat Zabaniyah, mau diseret, mau dilemparin ke neraka. Yasiru yaltafitu ila waroi, maka manusia ini menjadikan dirinya yaltafitu ila waroi, menoleh ke belakang. Kata Allah, hai malaikat, bawa dia ke neraka, bawa sana ke neraka. Gak ada kebaikannya sedikit pun yang dia bawa ke akhirat, hanya dosa. Bawa ke neraka, nanti bawa. Tapi pas dibawa oleh malaikat Zabaniyah, dia ngeliatin Allah hanya ke belakang begitu, ngeliatin aja ke belakang. Kayak bocah mau berangkat sekolah kagak dibekelin, ngeliatin ke belakang, bekal gua mana. Ketika dia ngeliatin Allah ke belakang, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berfirman, kifu bihi, tahan. Kifu bihi, tahan dia, jangan dicemplungin dulu. Kifu bihi, tahan dia. Fayuqaf, maka ditahanlah hamba ini. Mau dicemplungin gak jadi, ditahan dulu. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, malaka taltafitu, itu malaka susunannya malahu, malaha, malahuma, malahu
ya Rabbi, demi Allah, wahai Tuhanku, maka hada zonni fika, bukanlah keadaan seperti ini yang menjadi sangkaanku kepadamu. Maka hada zonni fika, bukanlah keadaan seperti ini yang aku berprasangka kepadamu. Sangkaan saya nih, waktu dulu dalam kehidupan dunia, Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha mengampun, makanya saya nyantai-nyantai aja. Ternyata dugaan saya salah. Engkau langsung memvonis aku ke neraka dan melemparkan aku ke neraka. Padahal ya Allah, dalam kehidupan dunia sampai hari ini, demi Allah, aku selalu berbaik sangka kepada. Fayaqulullahu ta'ala lahu, maka mendengar hal itu Allah Ta'ala berfirman, Sodakta, kamu benar. Fayu'maru bihi ilan nari, maka diperintahkanlah hamba itu ilal jannati, untuk masuk ke dalam surga. Kita orang tua punya sisi pemarah, pasti itu. Punya sisi penyayang, pasti itu. Ketika anak kita ditanya orang, bagaimana karakter bapak, maka orang tua itu pasti ketika mendengar anaknya mensifatkan tentang karakternya, berharap-harap menceritakan tentang kebaikannya, kasih sayangnya, pemaafnya. Oh, bapak saya mah penyayang, bapak saya mah baik benar, bapak saya mah kita baru mulai dikit aja juga dikasih, saking baiknya bapak saya. Nah, kita disifatkan dengan perasaan seperti itu, pasti kita akan merasa senang dan bahagia. Ketimbang ketika anak kita ditanya tentang karakter kita, jawabannya, bapak saya mau galak banget, kalau boleh salah dikit, lepak-lepok aja. Walaupun memang benar, kita punya sifat pemarah satu sisi kan, kita punya sifat penyayang satu sisi kan, tapi kita lebih senang ketika anak kita menggambarkan kita memiliki sifat kasih sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kalau manusia itu